Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Sukma dengan NIM 2101688, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin mempresentasikan tentang Project Based Learning. Yang pertama, konsep Project Based Learning. Project Based Learning merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar konseptual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pendapat lain menyebutkan bahwa Project Based Learning merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif yang berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Sementara itu, menurut Saifuddin berpendapat bahwa Project Based Learning merupakan suatu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Dan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya, sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua, langkah-langkah Project Based Learning. Adapun penerapan Project Based Learning pada kegiatan pembelajaran menurut Rosenfeld. Yang pertama, membuat pertanyaan yang akan dijadikan proyek. Yang kedua, memilih pertanyaan utama atau menentukan proyek. Yang ketiga, membaca dan mencari materi yang relevan dengan masalah. Yang keempat, merancang masalah. Yang kelima, merancang atau metode yang tepat dalam memecahkan masalah. Yang keenam, menulis proyek proposal. Yang ketujuh, implementasi dan membuat dokumen tugas. Yang kedelapan, analisis data dan simpulan. Yang kesembilan, membuat laporan final. Dan yang kesepuluh, mempresentasikan. Adapun menurut Thomas, ia berpendapat bahwa PBL terdiri dari kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah tahapan standar pengantar pembelajaran di mana informasi atau jadwal yang sudah dibuat. Mahasiswa berusaha mengalami suatu sama lain dengan memperkenalkan diri dan mengumpulkan harapannya di dalam keseluruhan aktivitas proyek. Yang kedua, ada proses PBL. Proses PBL ini adalah tahapan utama pembelajaran dan terdiri dari sejumlah aktivitas yang berkenaan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. Tahap ini meliputi pembentukan kelompok dan pemilihan proyek, pengumpulan informasi, dan langkah kerja proyek. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi pada pola ini menunjukkan bentuk aktivitas dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Feedback membantu dosen dalam menafsirkan penguasaan mahasiswa terhadap proyek yang telah dikerjakan. Yang ketiga, ada perencanaan pembelajaran dengan Project Based Learning. Yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan rencana pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning adalah: yang pertama, pemahaman pada pengetahuan. Yang kedua, penalaran dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada komunikasi dalam lisan dan tulisan. Yang keempat, bekerja sama dalam tim kerja dan pengelolaan proyek. Dan yang enam, belajar mandiri dan terarah. Adapun yang keempat, penilaian pembelajaran atau Project Based Learning. Adapun pemahaman pengetahuan atau content know language
penilaian dan pemecahan masalah atau reason and problem solving. Yang ketiga, komunikasi dalam lisan dan tulisan. Yang keempat, bekerja sama dalam tim atau kerja teamwork atau and collaboration. Yang kelima, pengelolaan proyek atau project management. Yang keenam, belajar mandiri dan terarah atau self-directed learning. Tambahan dari saya adalah adanya kelemahan dan kelebihan dari project based learning ini. Yang pertama, kelemahan project based learning meliputi yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem ini. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, kita disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kelebihan project based learning. Menurut Daryanto dan Raharjo, model pembelajaran project based learning ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang kesembilan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Sekian dari saya, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.